Sungai Citarum membentang sepanjang 225 km dari Gunung Wayang di Kabupaten Bandung hingga Laut Jawa. Saking melimpahnya air di Sungai Citarum, debit airnya ditampung di Waduk Saguling, Cirata hingga Bendungan Jatiluhur. Hanya saja, dengan segala keberkahan di Sungai Citarum, sayangnya sungai terpanjang di Jawa Barat itu disebut sebagai sungai terkotor. Limbah kotoran hewan di hulu, limbah industri, dan limbah rumah tangga hingga hilir. Ada satu fakta menarik tentang Sungai Citarum. Dari sepanjang 225 km, ada 14 km ruas Sungai Citarum yang masih bersih. Airnya jernih dan menyisakan sejarah tentang bagian dari Danau Bandung. Namanya Ruas Sungai Citarum Lama. Di sepanjang 14 km ruas Sungai Citarum Lama itulah rahasia alam banyak ditemukan. Tim Napak Jejak Tribun Jabar menyambangi surga tersembunyi Sungai Citarum. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Saya akan mengajak teman-teman Tribuners untuk mengajak berwisata saintis tentang bagaimana Sungai Citarum ini memiliki riwayat yang panjang sebagai sungai purba. Kita akan melihat bersama bentang alam dari Sungai Citarum purba yang menyisakan batuan kars, air yang sangat bersih, meskipun kita tahu bahwa Sungai Citarum saat ini adalah sungai yang disebut paling terkotor di dunia, salah satu terkotor di dunia. Nah, namun kali ini saya akan mengajak teman-teman Tribuners untuk melihat sebagian ruas dari Sungai Citarum Lama, Sungai Citarum Purba yang masih bersih, alami, asri, dan memperlihatkan bentang alam yang sangat memukau. Mari kita lihat. Rahasia alam menakjubkan yang pertama kami temukan adalah Gua Sanghyang Poek yang lokasinya berada dekat PLTA Cisameng. Gua ini terbentuk imbas karstifikasi batuan kapur yang larut oleh air selama jutaan tahun lalu. Nah, gua bawah tanah ini sekarang karena airnya sudah surut, melahirkan sebuah lubang gua yang fantastis. Di dalamnya banyak sekali bentang alam yang sangat mengesankan. Mari kita lihat ke dalam sebelum kita lanjut lagi ke Sanghyang Heuleut. Di dalam gua ini bentang alam begitulah fantastis karena dengan mata telanjang saja kita bisa menyaksikan bentukan alam stalagmit dan stalaktit. Batuan yang ada di dalamnya juga menyajikan motif-motif menarik. Kita berada di dalam perut bumi di bawah batu kapur. Batu kapur ini dulu awalnya dirilis oleh aliran Sungai Citarum. Karena air itu sifatnya bisa menggerus sehingga tebing batu sekarsi ini pun bisa seperti ini. Ibarat berbahasa Sunda, cikaracak ninggang batu lawan-lawan jadi legok. Eta legok mungkul, percaya teh ini mah lain legok mungkul, bray. Yeun gua. Dan ini kita kabeh tercipta oleh air. Kalian bisa lihat kan ini proses penciptaan alam di Gua Kapur ini. Wow, fantastis, subhanallah. Keluar
keluar dari Sangyang Poek, kita akan tiba di pinggir Sungai Citarum. Dinding gua Sangyang Poek di sisi Sungai Citarum itu tingginya mencapai lebih dari 6 meter, yang tergerus imbas aliran air sungai. Rasa-rasanya belum puas mengagumi proses alam yang terbentuk di Sangyang Poek. Namun, penelusuran kami menyibak rahasia di Sungai Citarum masih harus terus berlanjut. Selanjutnya kami menuju Sangyang Heuleut ke arah selatan Sangyang Poek dengan menyusuri pinggiran Sungai Citarum Lama selama kurang lebih dari 1 jam. Layaknya tempat rahasia, perjalanan menuju Sangyang Heuleut menempuh bebatuan terjal di tengah hutan Gunung Tikukur. Perjalanan selama kurang sejam itu tak terasa karena selama di jalur sisi sungai banyak ditemukan batuan unik dan menarik yang terbentuk selama jutaan tahun. Karena masih tersembunyi, kami sempat dikagetkan dengan kawanan monyet yang jumlahnya belasan di seberang jalan yang kami lalui. Kami juga melihat lutung, salah satu hewan yang dilindungi. Berjalan di sisi Sungai Citarum yang airnya jernih dan bersih di perjalanan menuju Sangyang Heuleut ibarat sebuah mimpi. Enggrang atau laba-laba air, ikan-ikan kecil banyak kami temukan di sepanjang aliran sungai, menandakan bahwa kualitas air yang ada masih terjaga sehingga mendukung ekosistem di dalamnya. Akhirnya kami tiba di Sangyang Heuleut. Lokasi berada di bawah tebing batu menjulang keliling hutan. Warung seadanya yang didirikan warga jadi tempat melepas lelah setelah melewati perjalanan memukau. Banyak orang menyebut bahwa Sangyang Heuleut adalah danau purba. Namun, literatur kebumian menyebut bahwa Sangyang Heuleut merupakan lewi. Sangyang Heuleut merupakan cekungan sungai yang tenang atau yang dalam bahasa Sunda disebut dengan lewi. Genangan sungai tersebut cukup luas dan dalam. Perpaduan batuan yang putih, air yang jernih, dengan nampak warna yang kehijauan, membuat banyak orang nyaman untuk mandi karena airnya jernih kehijauan. Di Sangyang Heuleut, batuan yang tinggi jadi tempat menguji adrenalin loncat dari ketinggian. Salah satunya loncat dari ketinggian 5 meter. Karena ini lewi atau bagian dari sungai yang paling dalam, wajib untuk memakai pelampung yang sudah tersedia di sekitar lokasi karena warga sekitar menyediakan penyewaan. Oke Tribuners, ini adalah percobaan kedua saya meloncat. Tadi sudah meloncat di Sangyang Heuleut ini dari ketinggian batu setinggi 5 meter dan airnya sangat segar. Ini adalah air masih dalam ruas Sungai Citarum Lama yang buat air bersih karena tidak bercampur dengan air Sungai Citarum yang dari Bandung, karena ini berasal dari mata air. Ya, ini adalah percobaan kedua. Berani. Terbaik memang menguji adrenalin di tengah alam bebas, dan ini lebih nggak biasa karena saya berenang di aliran Sungai Citarum. Nah, inilah Sangyang Heuleut. Ada fakta unik di balik keberadaan Sungai Citarum Lama ini. Warga sekitar, Kinoi, yang juga menyewakan pelampung bercerita, meski Sungai Citarum Lama airnya hanya mengandalkan mata air, namun bisa berubah mencekam. Terutama jika curah hujan tinggi di hulu sungai, maka air di bendungan Saguling akan dibuang ke Sungai Citarum Lama ini. Kang, karena ada cerita nih Kang, jadi kalau musim hujan gitu ya, jadi air dari sana itu air Sungai Citarum yang lama itu mengalir ke dia Kang. Nah, kalau Itu hujan gimana? deras, kalau besar, limpas air ke sungai Saguling, nah baru keluar ke sini dibuang sebagai kalau masih tahan untuk. Tapi kalau masih ketahan, debit airnya masih kuat, masih nggak bisa. Jadi disederhanakan, jadi dari Sungai Citarum Lama tuh kan
masuk seguling. Nah, tapi karena debit airnya tinggi, supaya Aman. supaya membagi air, dikalikan. Nah, dia ke sini. Ada lagi itu pintu pembukaan. Kalau misalkan ini dibuka air citarum dari Bandung, hadir itu segimana airnya, Pak? Anu, Pak. 3 meter, 4 meter. Oke. Habis ini semua. Habis. Ya. Warung-warung Nanti habis. Habis, nanti ada pemberitahuan dulu dari pihak PL. Itu biasanya kalau apa, Kang? Ya musim hujan. Oh, Kalau musim musim hujannya hujan. deras terus. Enggak, Tapi tiap tahun nggak, Kang? enggak sih ada 5 Tiap tahun sekali. Oh. Ada 4 tahun gimana? Kalau lagi parah-parah habisan ya lagi. lagi hujan benar-benar ada di bandingan banjir kan. Banjir. Ya. Itulah perjalanan kami menyusuri kepingan dari istimewanya Sungai Citarum yang memberikan kehidupan bagi jutaan warga di Bandung hingga Bekasi sepanjang 297 km. Tidak hanya soal memberi kehidupan, tapi juga memberikan keseimbangan alam untuk kelangsungan manusia-manusia yang hidup di sepanjang alurnya. Satu hal lagi, jernihnya aliran Sungai Citarum di Sangiang Heuleut menyisakan ambisi dan harapan agar Sungai Citarum bersih bisa terwujud. Bukan mimpi atau utopia, kelak itu akan terwujud secepatnya. Sampai ketemu lagi di petualangan selanjutnya bersama Napak Jejak Tribun Jabar.